bagaimana sih detik demi detik, menit demi menit itu kita menunggu. Dan ini menunggu nggak sebentar ya Om Agra ya? Oh nggak sebentar, 7 Bisa jam 7 jam. bayangin. Hai, ketemu lagi bersama dengan saya Agra Matari dan juga selalu ditemani oleh Mas Ardi Bon Jovi. Iya. Oke, ini kita hari ini adalah khusus kita membahas intraday tapi lebih ke arah psikologinya. Bagaimana kita menunggu. Ini keywordnya gitu Mas Ardi. Iya. Bagaimana kita menunggu. Setia menanti. Gitu. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang basicnya nih H4, terus kemudian H4 yang sesuai dengan D1, terus kemudian kapan sih kita masuknya secara teknikal. Ya, kita sudah tahu nih ketika ada terjadi begini-begini. Tapi yang belum kita bahas ini adalah sebenarnya bagaimana sih detik demi detik, menit demi menit itu kita menunggu. Dan apa sih yang kita tunggu gitu. Oke, kita bisa mulai ya. Sambil saya tulis ya Om Agra ya. Oke, Keywordnya. Keywordnya adalah menunggu. Menunggu. Ini keyword paling membosankan, tapi ya faktanya seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Langsung kita aja ke chart. Boleh dibantu Mas Adi? Kita ke Outlook dulu sebelum ke chart kita ke Outlook. Oke, ini teman-teman sembari tetap terus mengingatkan bahwa ini adalah Outlook yang dikeluarkan oleh Matari setiap hari. Dan di saat ini yang sudah kita lihat adalah Outlook tanggal 13 September. Kalau itu adalah hari ini, Outlook hari ini. Nah, ini di sini kita ada informasi nih tentang trennya. Kalau tren monthly, weekly, daily sampai ke yang H4. Ini sebagai contoh, misalkan di yang kedua nih AUD CHF itu kan di konten kita kemarin kita akan mencari yang sesuai nih, H4-nya sesuai dengan D1-nya, sama dengan D1-nya. Kita ambil contoh yang sama, AUD CHF. Ini AUD CHF, oke. Ya, nomor 2 itu ya, itu jadi H4-nya turun, D1-nya turun. Momentumnya di D1 ada sell. Itu momentum. Nanti kita lihat di chart. Terus note-nya adalah tunggu setup validasi RSI kipas M30. Mas Adi, kita bantu. Ini ya. Nah, ini kita sudah di chart untuk AUD CHF D1-nya itu terjadi momentum. Ini yang dimaksud. Ya, itu yang dimaksud. Jadi kapan terjadinya? Itu kan sudah kemarin. Sudah beberapa hari yang lalu. Ya, sudah beberapa hari yang lalu. Apakah masih valid? Masih. Karena ini adalah trendy. Jadi itu yang disebutkan di Outlook kita. Jadi sampai hari ini pun masih valid ternyata. Dan kita menunggu. Nah di H4-nya, kita lihat di H4. Nah ini juga kemudian ternyata juga terjadi momentum. Ini di bar nomor 4 ya. Di sini. Nah, di situ itu juga terjadi momentum H4. Ini awal pembukaan hari ya, Mas. Ya, ini candle H4 pertama di hari ini. Tuh. Di situ sudah ada pembukaan bahwa ada momentum juga. Selain D1 ada momentum sell, H4 ada momentum sell. Disinilah sebenarnya kita hanya mencari sell only. Tuh. Jadi di hari ini ketika sudah terjadi hal seperti ini, kalau kita ngotot open buy, ya ini kita bunuh diri. Gitu. Ya. Nah, ini kalau kita coba ya, kita tunggu terus kemudian kita lihat ke M30-nya. Oke. Nah, kita lihat ke M30, kita coba garis yang benar-benar hari ini. Itu tanggal ini benar ya, 12 September 23.30. Kita masih ke betul di sini. Oh ya, betul. Itu kemudian terjadi momentum H4. Terus kapan sih kita melakukan eksekusi sell? Ya. Karena kalau kita melihat Outlook Matari itu keluarnya setiap jam 12 siang. Jadi kalau di chart itu 12 kurangi 7. 12 siang itu di mana Mas?
12 kurangi 7 sekitaran ini ya? 5 ya. 5. Di sini nih, di sini. Nah, di situ. Nah, disinilah outlook matahari terbit dengan informasi bahwa D1-nya sudah terjadi momentum sel, kemudian diperkuat di H4-nya terjadi momentum sel. Iya. Nah, di situ yang ditunjuk Mas Ardi di situ, di cross-nya itu outlook matahari keluar. Ya. Meminta teman-teman bersiap-siap untuk mencari sell only, bukan memerintahkan teman-teman langsung open sell. Itu ya. Jadi outlook itu adalah memberikan informasi bahwa oke, di hari ini ada 2 momentum besar. Daily-nya sudah terjadi momentum sell dan belum ada pembalikan, diperkuat hari ini H4-nya ada momentum sell. Yeah. Nah, kita diminta untuk mencari posisi sell only. Nah, kalau dari titik itu, di manakah kita mencari? Kita dapat posisi open sell itu ternyata ada di sini. Nah, di situ. Nah, itu kalau kita lihat dari jam, ya coba lihat jamnya jam berapa itu, Mas? Jam 12. Berarti jam 12 berarti tambah 7. Ya, jam 7 malam. Teman-teman itu baru bisa open posisi jam 7 malam. Itu adalah open posisi kalau teman-teman memang punya disiplin di intraday dengan memfollow time frame H4. Ketika ada informasi jam 12 siang, baru teman-teman bisa mengeksekusi itu di jam 7 malam. Yeah. Nah, kesimpulan dari ini semua adalah bagaimana kita menunggu ada momen yang kita tunggu itu ada dan kita masuk ke posisi, bukan kita membuat momen tapi menunggu. Yeah. Jadi keyword yang kedua, Mas Ardi, boleh ditulis, bukan membuat tapi menunggu momen. Oke. Nah, jadi itu adalah keyword yang cukup penting. Nah, dari sini meskipun teman-teman itu punya disiplin untuk memilih intraday, bukan berarti sembarangan masuk. Bukan berarti kemudian teman-teman harus follow M5, M15 karena nanti kita bisa 2 jam 3 jam kita tutup posisinya atau buka sekarang nanti ditutup 2 jam. Enggak seperti itu ya. Jadi intraday itu yang tepat ini adalah yang seperti ini. Yang kita follow adalah tren H4 yang sama dengan D1. Game selanjutnya adalah game menunggu. Jadi kalau pemburu itu yang menunggu saat yang tepat, bukan kita buat-buat tapi kita tunggu. Seandainya yang kita tunggu itu tidak ada, ya sudah, hari itu berarti kita tidak masuk ke market, hari itu kita tidak transaksi. Ya, gitu. Itu adalah resiko yang kita harus pahami. Resikonya adalah kita tidak trading. Jadi bukan resiko kita loss. Kalau teman-teman asal masuk ya sudah, resikonya bukan lagi kita tidak bisa trading, tapi benar-benar bisa kehilangan modal teman-teman, bisa keseluruhan. Dan ini menunggu nggak sebentar ya Om Agda ya? Nggak sebentar, 7 jam bayangin. Kadang-kadang nggak ada momen. Nah inilah sebenarnya yang secara psikologi teman menjadi terganggu, Mas Ardi. Jadi dia sudah nunggu lama-lama, hari ini udah nggak terjadi momen itu. Terus besoknya diada-adakan. Capek nunggunya, Mas. Capek ini, enggak, sudahlah masuk aja lah. Tapi sebenarnya dengan outlook matahari yang menampilkan banyak pair itu seharusnya teman-teman bisa lebih wise ya, lebih bijaksana ya, karena banyak pilihan. Ya, kalau perlu ditulis di kertas, ditaruh di tembok, di belakang komputer bahwa hari ini yang waiting adalah pair ini gitu kan. Iya, betul. Jadi nggak gabut juga. Betul. Jadi juga teman-teman sebenarnya kan menunggunya di H4. Terus kemudiannya diperhatikannya kan kemudian di
M30. Dan itu kan proses yang cukup panjang. Jadi teman-teman tidak harus setiap saat itu benar-benar mantengin chart terus. Karena teman-teman sudah tahu, oh yang ditunggu segini. Teman-teman lihat di 1 jam, oh belum ada, oh masih jauh untuk terjadi proses ini nih. Apa sih yang kita tunggu, apa sih? Misalkan yang kita tunggu, yang kemarin diomongin Mas Ari adalah ketika RSI 7 itu keluar, RSI 7 keluar dan kemudian masuk ke dalam. Nah itu di situ. Oke, ada berapa seperti itu terjadi? Misalkan RSI 7 keluar, di situ keluar satu, tapi belum masuk. Nah masuk di situ. Oke, ini teman-teman bisa masuk, bisa. Sell di sini. Sell di situ bisa. Stop lossnya di mana? Kasih momentum di sini. Di momentum. Gini ya. Ya, kita ambil salah satu contoh. Itu seperti itu kondisinya. Oke. Nah, itu yang pertama. Terus ada momen lagi yang kedua sebelahnya. Apakah bisa layer? Boleh. Boleh. Di sini. Nah, stop lossnya di mana? Masih di tempat yang sama. Di sini. Nah, tuh. Nah, ini prosesnya. Terus kalau teman-teman memperhatikan di outlook kita itu kan ada yang dilihat RSI kipas di M30. Nah sebenarnya ketika momen yang pertama tadi RSI 7 masuk, tapi RSI kipasnya belum membalik arah, itu kita bisa putuskan apakah kita akan sell di situ atau kita tunggu. Nah sebenarnya kalau kita mau aman itu adalah ketika RSI 7 sudah masuk dan RSI kipasnya juga sudah berbalik. Kira-kira itu di sini. Iya, di situ. Apakah itu terlambat atau tidak? Kalau menurut kami tidak. Karena yang dibandingkan adalah keamanan. Ini bukan cepet-cepetan kita entry. Tapi bagaimana kita entry yang dalam kondisinya nyaman, kita tidak deg-degan, tidak senam jantung yang berlebihan begitu. Dan kita benar-benar bisa menerapkan disiplin intraday tradingnya gitu. Jadi mantap, cukup ada bayangan ya. Ini adalah disiplin menunggu. Iya, karena trading itu mudah. Iya, yang sulit itu kamu. Sampai ketemu. Saya Agra Matahari dan saya Ardi Matahari. Bye bye. Bye bye.